lambat dan sangat ancaman buat kami. Ancaman? Bukannya menjadi lebih baik, malah lebih memperparah. Setelah ada proyek, kami makin parah. Tumpukan tanah yang mengancam Tumpukan banjir. tanah, bukan tanggul ya? Kayaknya dari kala bencana ini kan punya pegangan untuk hidup. Yang minta bantuan Umur berapa ya, Bu? umur 38 Tinggal di mana, Bu? di Hutan Abulan, Lorong 1. Satu kecamatan tuh kayak. Yes. Kami dari media ya, Bu. Kami dari organisasi media PCS. Kami memiliki media masing-masing, tetapi wadah kami PCS, Pro Jurnalis Designer yang ada di Kabupaten Tengah. Jadi kami sekarang datang di tenda-tenda pengungsian. Ibu tinggal di mana? Di pengungsian di rumah. Sebenarnya suami saya sakit. Jadi saya tinggal di rumah karena tidak ada tenaga. Jadi saya nggak kebagian tenda. Enggak ke bagian tenda karena banyaknya pengungsian. Betul. Jadi Akibat akibat terlalu banyak yang minta tenda, saya nggak punya daya karena suami sakit. Jadinya saya telat lah, nggak ada tenda lah saya. Akhirnya saya bertahan di rumah di keadaan rumah banjir segini. Terakhir di tanggal 18 bulan lalu segini. Tingginya airnya? Ya, karena jebolnya air apa itu, air Sigala-gala dan air yang dirambing segini. Pas ku evakuasi suamiku dari tempat tidur kami kan segini, kuturunin anakku yang kelas 3 SD itu sampai tenggelam. Karena kok wajar tiba-tiba aku lihat kulkas dan speaker tumbang. Ayo patuh, perabotan orang ibu semua. semuanya melayang-layang keluar semuanya dari. Lalu bagaimana cara ibu menyelamatkan si bapak yang dalam keadaan sakit? Saya turunin dari balai-balai tempat tidur kami dengan apa, hanya bawa baju. Saya bawa anak saya sampai tenggelam karena sudah segini. Kami bawalah sampai ke rumah depan, mau ke seberang ke jalan raya, arus sudah. Kamu tinggal Bogor. Jadi Berarti ibu berusaha menyelamatkan diri dengan keluarga ibu. hanya suami, anakku yang kelas 3 SD dan aku. Karena suami cuci darah, jadi kayak masih lemas. Jadi semua orang pada bikin tenda di sana. Saya nggak ada dapat karena nggak ada kekuatan. Dalam arti kata tenda ini sudah penuh dengan masyarakat, Bu. Ada pengajuan sebenarnya, ada dua. Jadi kayak ibarat kata siapa yang mau buat tenda, ajukan. Dengan syarat hanya 3 kakak. Saya jadi kayak karena nggak punya tenaga jadi bingung gimana ya. Oh, gimana gitu ya? Pengajuannya mau kemana ya? Gimana? Bingungnya. Suami sakit nggak mungkin aku naik tangga ke atas. Yang kedua, nggak mungkin suamiku yang sakit tidur di tenda. Di tenda seperti ini ya? Jadinya satu-satunya kebijakan saya sebagai istri apabila ada bencana alam, satu-satunya hanya mengungsi di rumah tetangga Yang belum terkena banjir. ya. Kalau yang terkena atas. banjir juga, Bu? Enggak, karena kami waktu tanggal 25 November tahun lalu kami mengungsi di situ juga. Yang di situ yang si Uro yang jualan 3 rasa, yang jualan haluang. Di situ terus kami kalau mengungsi karena dia tinggi. Ada lokasi yang bisa memungkinkan pengungsian. ya. Tetapi kan kepadatan penduduk kan luar biasa, Bu. Itulah cuman Eda yang mau memberi kami tumpangan, luar biasa, puji Tuhan dia mau mengerti keadaan kami. Jadi di saat kami kayak kemarin itu segini itu kan kami nggak bisa ngelewatin. Yang kemarin yang ada yang 1 harian hujan itu kami tinggal di situ di rumahnya, di ruang tengahnya. Ibu, menurut Ibu proses pengerjaan tanggul yang ada di Hutan Abulan ini bagaimana? Lambat, Sekali lagi, menurut Ibu bagaimana? sangat lambat dan sangat ancaman buat kami. Ancaman? Bukannya menjadi lebih baik, malah lebih memperparah. Ibu mengatakan dengan pembangunan tanggul ini memperparah keadaan. Memperparah keadaan. Alasannya, Bu? Karena terlalu banyak tanggul-tanggul yang jebol. Karena tanggul yang mereka buat itu bukan buat mereka itu tanggul, tapi buat kami bilangnya kayak apa ya namanya, hanya tumpukan tanah yang bisa kapan aja. Namanya air melawan dari atas, jebol masuk ke rumah. Kalau ke rumah kami udah langganan. Tapi bukankah itu merupakan harapan masyarakat supaya tanggul itu bisa dibuat oleh pemerintah? Pengennya dibuat tanggul, tapi jangan memperparah. Tanda kutip jangan memperparah, Ibu. Karena makin Maksud Ibu memperparah. dengan tanggul yang sedang dikerjakan Ibu mengatakan yang mengerjakan itu memperparah keadaan masyarakat. Memperparah. Makanya kemarin tuh kan di tanggal 18 bulan lalu, sebenarnya kan aku sedih nangis. Katanya udah ada proyek, kenapa jadi makin segini parah? Terus Ketinggian air. ya di rumah kami. Terus kemarin memang kalau udah hujan pertama, hujan kedua itu tidak banjir, tapi kalau hujan ketiga itu pasti banjir ke rumah kami. Yang jebol air dari rambing.
yang jebol air dari Rambing, terus Kalau misalnya dari Gala-Gala udah nggak lagi, tapi yang terakhir ini dari Rambing, yang dari pokoknya dari tanggul situlah. Ibu mengatakan dari tanggul yang dibangun pemerintah itu jebol lagi sehingga air sungai masuk ke pemukiman, begitu? Sebenarnya tanggul yang dibuat itu masih di atas sana. Jadi hanya tanggul buatan-buatan yang dibikin Beko ini yang ancaman buat kami. Jadi kan kami menjeritnya kenapa? Setelah ada proyek, kami makin parah. Kenapa setelah ada proyek? Kami makin parah di rumah. Jadi setiap ada angin, kalau ada tanda-tanda badai, angin kencang, hujan, udah jantung kami langsung, Tuhan kemana kami pergi? Langsung ke bawah suamiku, naik ke atas. Aku bilang gini, banyak kalau ini semuanya pada bikin tenda, dan tolak hitai. Aku nggak bisa naik ke atas. Satu-satu karena suami saya sakit. Harapan ibu kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli, provinsi dan pusat. Percepat Apa yang dipercepat? proyeknya, tapi jangan memperburuk. Percepat proyek penanggulangan tanggul, penanggulangan banjir, tetapi jangan memperburuk. Ya, jadi maksudnya yang di atas cepat. Tanggul buatan ini yang ancaman Oh, buat maksud kami. ibu tanggul pasir ini ya, yang di Korinto? Kalau yang di atas itu kan masih lambat di atas sana pencoran ya, ini apa ini. Itu belum nyampe ke kami. Jadi yang mereka buat dari pakai alat berat itu hanya Pasir aja ya, ada tumpukan aja. Kalau mereka bilang tanggul, kalau aku bilang itu hanya tumpukan tanah yang mengancam Tumpukan banjir. tanah, bukan tanggul ya? Gitu ya, Karena apa? Pondasinya nggak kuat. pondasinya nggak kuat. Air dari sana sudah longsor, pasti amukan air banyak kan ke kami. Bu, selama bencana, bantuan apa yang sudah ibu dapatkan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah? Ini banyak berita, Bu, yang mengatakan tidak ada bantuan. Benar nggak tidak ada bantuan dari pemerintah Tapanuli Tengah? Bantuan dari Tapanuli Tengah sebenarnya hanya jaduk-jaduk itu yang kami dengar janji. Yang kami terima saat ini hanya bantuan dari perorangan seperti Boru Silalahi yang yayasan perorangan, dari partai-partai, dari gereja, hanya dari pribadi. Kalau dari pemerintah itu Pemerintahnya hanya mana, jaduk. Bu? Pemerintahnya Pak? Kabupaten Tapanuli Tengah, provinsi atau Semualah yang bergerak di pemerintah. Kami Gitu itu tidak hanya kesehatan, itu pun kesehatan dari pribadi kayak dari gereja, dari mana, dari. Kalau untuk dari pemerintah, tapi kan kemarin kan ada kegiatan dinas kesehatan, Bu, dinas kesehatan di daerah ini, fogging, pemberian pelayanan seperti obat gatal-gatal, seperti ungkapan kepala puskesmas Tuka. kami belum merasakan. Oh, ibu belum merasakan, tapi masyarakat lainnya yang paling. Ya mungkin belum kena kali ke aku, jadi aku nggak merasakan. Tapi yang jelas, kalaupun kayak ibarat jaduk itu memang prosesnya lama, dipercepat lah. Dipercepat ya, Setidaknya dari kala bencana ini kan punya pegangan untuk hidup. menyambung hidup ya. Iya, Terakhir, pekerjaan ibu apa? ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. Anak berapa, Bu? anak satu. Satu. Oke, terima kasih, Bu. Wawancara kita sore hari ini kami dari PGS Kabupaten Tapanuli mengucapkan terima kasih.